Wabarakatuh. Peserta musyawarah pada hari ini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kemudian yang kami hormati bidan desa. Ada nggak bidan desa ini? Oh, tidak hadir ya. Tadi sudah disampaikan beberapa hal berkaitan dengan penanganan stunting. Pak Sekdes tadi sudah menyampaikan juga daripada musyawarah kita pada hari ini. Kemudian dari Pak Hartoni yang menekankan intinya itu agar menghidupkan kembali RDS sebagai tempat atau wadah berkumpulnya kader-kader yang ada di desa. Aktif tidak RDS di dataran? Enggak ya. Kami berharap kalau kurang aktif ini akan kita aktifkan kembali supaya apa, ada sinkronisasi data ya, ada. Jadi semua masalah data yang berkaitan semua yang telah disebutkan Pak Antoni tadi itu semua benar-benar ada di desa. Nanti suatu saat ya KPM juga bukan hanya tapi nanti kalau ditanya masalah-masalah yang lain dia akan tahu dan paham menjelaskannya. Dan kami berharap para ibu-ibu sekalian senantiasa berkoordinasi dengan bidan desa maupun dengan pihak kecamatan, terutama dalam penanganan stunting di daerah bagian gizi. Ya. Nanti kami berharap kepada KPM untuk dapat menyampaikan apa-apa saja yang telah dilakukan selama penanganan stunting di tahun 2021 dan 2020 kemarin. Kemudian nanti dari musyawarah ini diharapkan ada muncul usulan penanganan stunting di desa Ipul ini yang kita tahu bahwa sekarang kita belum keluar dari masalah stunting ini. Tentunya ada beberapa hal yang menyebabkan anak kita stunting. Dalam hal ini kami hanya menyampaikan beberapa hal yang seharusnya ini kita desa terkait kesehatan ya, lebih paham, lebih detail. Tetapi ada beberapa cara untuk mengatasi stunting. Yang pertama, kita dalam menangani stunting ini itu sudah jelas, yaitu 1000 HPK. Jadi hari pertama kehamilan, bukan setelah lahir. Intervensi kita harus sebelum hamil, bahkan harus dikoordinasikan. Setelah hamil itu otomatis kita harus melakukan intervensi supaya anak kita tidak lahir stunting. Nah, seperti yang sampaikan di awal tadi, jadi bukan karena orang tua nggak mampu stunting, banyak penyebab lagi. Kemudian konsultasi dengan tim pelayanan kesehatan. Ini harus senantiasa ini datang ke posyandu, ibu datang ke posyandu. Nah, sekarang ini memang susah datang ke posyandu. Ibu kalau biasa tetangga katanya takut kalau divaksin dan sebagainya, kan ada yang buat yang seperti itu. Tetapi pemerintah dan ini puskesmas dan desa nggak sembarangan dalam melaksanakan hal tersebut. Jadi yang paling utama tadi, penuhi nutrisi selama kehamilan, penuhi nutrisi baik secara optimal, kemudian meningkatkan kebersihan tadi, kemudian mengoptimalkan anak yang kita makan, kemudian konsultasi. Tetapi yang paling utama dari itu, Bapak Ibu, agar anaknya dapat ASI eksklusif, ya, jangan anaknya tidak disusui. Harapan kita di desa Ipul ini untuk angka stunting bisa terus diturun, karena 2 tahun terakhir anggaran untuk penanganan stunting ini cukup lumayan besar. Nah, kalaupun tidak berhasil, apa kendala?
kita bahas bersama-sama. Apa karena ibu-ibu ada di seperti tadi dana posyandu, ataupun jangan-jangan salah kita dalam pengukuran, penimbangan dan lain sebagainya. Nah, ini perlu kita diskusi bersama. Tujuannya bukan untuk saling menyalahkan, tetapi saling memperbaiki dan saling kasih tahu di mana kesalahan pelayanan kita, terutama bagi ibu kader posyandu. Kemudian yang paling penting itu pemberian nutrisi atau gizi tersebut harus sesuai dengan umuran. Ini perlu, maka data itu harus valid. Anak pribadi, anak posyandu, ataupun jangan-jangan salah kita dalam pengukuran, penimbangan dan lain sebagainya. Nah, ini perlu kita diskusi bersama. Tujuannya bukan untuk saling menyalahkan, tetapi saling memperbaiki dan saling kasih tahu di mana kesalahan pelayanan kita, terutama bagi ibu kader posyandu. Kemudian yang paling penting itu pemberian nutrisi atau gizi tersebut harus sesuai dengan umuran. Ini perlu, maka data itu harus valid. Anak umur 3 bulan jangan dipaksakan minum yang 6 bulan misalnya. Ini karena kita ada data yang valid, akhirnya kita samakan, kita beri susu. Terjadilah seperti yang Pak Tony tadi, karena ada cocok, anak ada cocok, akhirnya jual. Padahal harapan kita dengan ada penganggaran tersebut yang maksimal dan optimal, agar hal-hal tersebut tidak terjadi. Mudah-mudahan rumus tadi kita pada hari ini menghasilkan usulan yang brilian, yang tepat sasaran, ya, tepat sasaran dengan Permanis nanti. Mudah-mudahan di tahun 2030 seperti yang pemerintah pusat, Indonesia terbebas dari stunting. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Nanti silakan berembuk, silakan bermusyawarah, ya. Jangan malu-malu apa yang kurang, termasuk di pelayanan posyandu itu. Bisa kurang timbangan alat itu, alat ini, alat ukur dan alat sebagainya. Mana kita usulkan di sini. Kemudian dari segi pelayanan apa yang perlu kita tambah? Apakah kita harus sistemnya memberikan suatu motivasi agar ibu-ibu yang datang posyandu, agar anak-anaknya juga bisa ditimbang, jenis apa pengadaan dan lain sebagainya, silakan usulkan. Ataukah kita harus melakukan datang ke rumah-rumah? Nah, ini juga perlu. Yang lebih tahu itu tentunya bapak atau ibu-ibu, terutamanya kader posyandu, kader kesehatan dan sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat kekeliruan atau kesalahan. Kami akhiri dari Taufik Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.